Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, Paus Leo ke-14 mengadakan audiensi bagi para klerus keuskupan Roma. Berikut ini saya bagikan pesan atau pidato beliau untuk para imam dan diakon di keuskupan Roma. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua yang hadir di sini, dan untuk semua imam serta diakon di Roma. Para imam dan diakon terkasih yang menjalankan pelayanan kalian di keuskupan Roma, para seminaris yang terkasih, saya menyapa kalian semua dengan kasih dan persahabatan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Kardinal Vikaris atas kata sambutan dan pengantar yang telah disampaikan, menceritakan sedikit tentang kehadiran kalian di kota ini. Saya ingin bertemu kalian untuk mengenal lebih dekat dan untuk memulai perjalanan bersama. Saya berterima kasih atas hidup kalian yang dipersembahkan untuk melayani kerajaan Allah, atas jerih payah kalian setiap hari, atas kemurahan hati kalian dalam menjalankan pelayanan, atas semua yang kalian jalani dalam keheningan dan yang terkadang disertai penderitaan dan ketidakpahaman atau ketidakmengertian. Kalian menjalankan berbagai macam pelayanan, namun kalian semua sangat berharga di mata Tuhan dan dalam pelaksanaan rencananya. Keuskupan Roma memimpin dalam kasih dan persekutuan, dan dapat melaksanakan misi ini berkat kalian semua dalam ikatan rahmat dengan uskup dan dalam tanggung jawab bersama yang subur dengan seluruh umat Allah. Keuskupan kita sungguh istimewa karena banyak imam datang dari berbagai penjuru dunia, terutama untuk belajar atau studi. Dan hal ini juga membuat kehidupan pastoral, terutama di paroki, ditandai oleh sifat universal dan saling menerima satu sama lain. Berdasarkan pandangan universal yang ditawarkan oleh Roma ini, saya ingin berbagi beberapa refleksi dengan kalian. Catatan pertama yang sangat saya tekankan adalah mengenai kesatuan dan persekutuan. Dalam doa yang disebut doa Imam Agung, seperti yang diketahui, Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya menjadi satu. Tuhan tahu bahwa hanya dengan bersatu dengannya dan bersatu satu sama lain, kita bisa berbuah dan memberikan kesaksian yang dapat dipercaya kepada dunia. Persekutuan imam di Roma sangat didukung oleh tradisi lama untuk hidup bersama, baik di pastoran, di kolegio atau kolese, maupun di tempat tinggal lainnya. Imam dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa persekutuan, karena dialah yang pertama-tama menghayatinya dan terus-menerus memeliharanya. Kita tahu bahwa persekutuan ini hari ini dihalangi oleh iklim budaya yang cenderung mengisolasi dan sikap egosentris. Tidak satupun dari kita yang kebal terhadap bahaya ini, yang bisa mengancam kekuatan hidup rohani dan pelayanan kita. Namun, kita harus waspada, karena selain konteks budaya, persekutuan dan persaudaraan di antara kita juga menghadapi hambatan internal, yang berkaitan dengan kehidupan gerejawi di keuskupan, relasi antar pribadi, dan juga apa yang ada di dalam hati, khususnya perasaan letih yang timbul karena pengalaman sulit tertentu. Karena kita merasa tidak dimengerti atau tidak didengarkan, atau karena alasan lainnya. Saya ingin membantu kalian, berjalan bersama kalian, agar masing-masing dari kalian dapat kembali menemukan kedamaian dalam pelayanannya. Namun justru karena itu saya meminta kalian untuk memiliki semangat dalam persaudaraan imamat yang berakar pada kehidupan rohani yang kokoh
dalam perjumpaan dengan Tuhan dan dalam mendengarkan sabdanya. Dengan makanan rohani ini, kita dapat membangun relasi persahabatan, saling menghargai satu sama lain. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan sesama untuk bertumbuh dan memelihara semangat gerejawi yang sama. Persekutuan ini juga harus diwujudkan dalam komitmen terhadap keuskupan ini. Dengan berbagai karisma, latar belakang formasio yang berbeda, dan pelayanan yang berbeda, namun dengan usaha yang satu untuk mendukungnya. Saya mengajak kalian semua untuk memperhatikan perjalanan pastoral gereja ini, yang bersifat lokal, karena yang memimpinnya juga bersifat universal. Berjalan bersama selalu menjadi jaminan kesetiaan pada Injil. Bersama dan dalam harmoni, berusaha memperkaya gereja dengan karisma masing-masing, namun tetap mengutamakan kesatuan sebagai satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Catatan kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai keteladanan. Dalam kesempatan tabisan imam pada tanggal 31 Mei lalu, dalam homili saya menekankan pentingnya kehidupan yang transparan, berdasarkan kata-kata Santo Paulus kepada para penatua di Efesus. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Saya mohon dengan hati sebagai seorang ayah dan gembala, marilah kita semua berusaha menjadi imam yang dapat dipercaya dan menjadi teladan. Kita sadar akan keterbatasan kodrat kita, dan Tuhan mengenal kita secara mendalam. Namun, kita telah menerima rahmat yang luar biasa. Kita dipercaya dengan harta yang berharga, yang kita layani sebagai pelayan. Dan kepada pelayan dituntut kesetiaan. Tidak satupun dari kita kebal terhadap godaan dunia dan kota ini, dengan berbagai tawarannya, bisa menjauhkan kita dari kerinduan akan hidup kudus, dan membawa kita pada penurunan nilai-nilai luhur dari identitas kita sebagai imam. Biarkanlah panggilan Sang Guru kembali menarik hati kalian untuk kembali merasakan dan menghidupi cinta kasih awal, cinta yang membuat kalian berani mengambil pilihan besar dan pengorbanan besar. Jika kita bersama-sama berusaha menjadi teladan dalam kehidupan yang rendah hati, maka kita akan mampu mewujudkan kekuatan pembaruan Injil bagi setiap pria dan wanita. Catatan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang memandang zaman kita secara profetis. Kita khawatir dan terluka oleh apa yang terjadi setiap hari di dunia, kekerasan yang menimbulkan kematian, ketidaksetaraan, kemiskinan, berbagai bentuk pengucilan sosial, penderitaan yang merajalela, dan kini tampak tidak lagi mengenal batas. Dan semua ini tidak hanya terjadi jauh di luar sana, tetapi juga terjadi di kota kita Roma, yang ditandai oleh banyak bentuk kemiskinan dan situasi darurat serius, seperti krisis perumahan. Sebuah kota di mana, sebagaimana dicatat oleh Paus Fransiskus, kepada keindahan besar dan pesona seni, juga harus disandingkan kesederhanaan, keteraturan, dan fungsionalitas normal dalam tempat dan situasi kehidupan sehari-hari. Sebab kota yang lebih layak dihuni bagi warganya juga menjadi lebih ramah bagi semua orang. Tuhan mengendaki kitalah yang hadir di zaman penuh tantangan ini, yang kadang tampak lebih besar dari kekuatan kita. Kita dipanggil untuk menyambut tantangan ini, menafsirkannya secara injili, dan menghidupinya sebagai kesempatan untuk bersaksi. Jangan lari dari tantangan-tantangan itu. Komitmen pastoral seperti juga studi menjadi sekolah bagi kita semua untuk belajar membangun kerajaan Allah dalam masa kini dari sejarah yang kompleks dan menantang ini. Dalam beberapa waktu terakhir, kita memiliki teladan imam-imam suci yang mampu memadukan semangat terhadap sejarah dengan mewartakan Injil, seperti Don Primo Mazzolari dan Don Lorenzo Milani.
napi-napi perdamaian dan keadilan. Dan di Roma sendiri kita memiliki Don Luigi di Liegro yang menghadapi berbagai kemiskinan, memberikan hidupnya untuk mencari jalan keadilan dan peningkatan martabat manusia. Marilah kita menimba kekuatan dari teladan-teladan ini untuk terus menabur benih kekudusan di kota kita. Saudara-saudara terkasih, saya menjamin kedekatan saya, kasih saya, kesiapan saya untuk berjalan bersama kalian. Marilah kita menyerahkan hidup imamat kita kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar kita tumbuh dalam kesatuan, keteladanan, dan komitmen profetis untuk melayani zaman kita. Semoga seruan penuh semangat dari Santo Agustinus menyertai kita yang mengatakan, "Cintailah gereja ini, tinggallah dalam gereja ini, jadilah gereja ini. Cintailah Sang Gembala yang baik, Sang Mempelai yang paling indah, yang tidak menipu siapapun dan tidak mengendaki seorang pun binasa. Berdoalah juga bagi domba-domba yang tersesat, semoga mereka juga datang, mengenali, dan mencintai, agar hanya ada satu kawanan dan satu gembala." Terima kasih.